masing-masing. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar wirausaha. Lancarkanlah acara kami, berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukakanlah pikiran kami, tunjukkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang terkena musibah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Saya mau memberikan informasi kepada Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Dan nanti di akhir acara akan ada form feedback. Mohon untuk mengisi form tersebut untuk persyaratan memperoleh sertifikat yang akan dibagikan via email ya Bapak Ibu ya. Lalu akan diadakan sesi tanya jawab di akhir acara. Saya informasikan juga untuk acara webinar ini akan berlangsung selama 60 menit. Sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu agar mematikan mikrofon suara agar acara ini berlangsung dengan baik. Saya informasikan juga bahwa akan ada door prize untuk 2 peserta yang paling interaktif. Hadiahnya akan mendapatkan voucher Amazing senilai 50.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pemenang akan diumumkan di akhir acara ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap bersama kami Bapak Ibu sampai dengan acara selesai. Nah, untuk selanjutnya marilah kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa membuka kamera ya Bapak Ibu. Baik, kita buka kameranya ya Bapak Ibu ya. Kita tersenyum bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya mungkin di slide berikutnya ya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya izinkanlah saya untuk membacakan profil singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Yanti Melianti Isa. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pemateri kita ini ada Ibu Yanti Melianti Isa. Beliau adalah founder dan CEO PT Mekfood Inovasi Pangan dan PT Mekfood Amazing International yang berdiri sejak tahun 2001. Lalu beliau juga praktisi bisnis profesional selama 20 tahun bidang brand management, produk dan bisnis development di berbagai perusahaan multinasional seperti Nestle, Mustika Ratu, Mayora, dan Tupperware. Beliau juga sebagai founder dan ketua Yayasan Bina Karsa Mandiri dan Vimal Turgana. Lalu beliau juga sebagai wakil ketua umum DPP IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusahaan Indonesia bidang pertanian. Dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman dan penghargaan yang sudah didapatkan oleh beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu selanjutnya ada pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Nur Fadila Insani, atau biasa disapa dengan Ibu Lala. Beliau ini pernah bekerja sebagai distributor di PT Healthy International dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Beliau juga sebagai admin promosi sosial media di PT Mekfood Inovasi Pangan dan PT Mekfood Amazing International. Beliau saat ini bekerja sebagai marketing support di PT Mekfood Inovasi Pangan dan PT Mekfood Amazing International dari tahun 2017 hingga saat ini. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video komponen profil PT Mekfood Inovasi Pangan didirikan pada bulan Februari 2001, bergerak di bidang food seasoning serta business and product development yang melayani kebutuhan research and development industri makanan di Indonesia sebagai pusat pengembangan produk dan usaha bagi UKM.
Pada tahun 2003, mulai mengembangkan bisnis kemitraan dengan merek McFood Red Crispy yang berkonsentrasi di chicken crisp dengan 270 outlet yang merupakan pionir usaha jaringan fried chicken di Indonesia. Kemudian bulan Juni 2007 berganti merek menjadi McFood Amazing sebagai sebuah strategi untuk menggarap segmen yang lebih tinggi dengan konsep restoran dengan tagline Resto Keluarga Anda. Pada tahun 2013 sampai saat ini, mengembangkan pelatihan wirausaha produksi aneka makanan dengan 80% praktek langsung dan teori food industry. Jenis pelatihannya antara lain produksi aneka es krim, snack, yogurt, bakso, nugget, dan frozen food. McFood menyediakan bumbu snack aneka rasa dengan berbagai variasi sehingga memberikan rasa yang diinginkan pada snack. Bumbu masak seperti kaldu ayam, kaldu sapi, tepung bumbu, dan lain-lain. Saus powder memasak saus lada hitam, saus keju, dan lain-lain. Premix minuman dan ice cream diantaranya premix lemon tea, premix chocolate drink, premix es krim coklat, premix es krim vanilla, premix es krim strawberry, dan lain-lain. Selain bidang food seasoning, McFood melayani kebutuhan pengembangan produk dan formula bagi pengusaha yang sudah berjalan maupun yang akan memulai dengan konsep one-stop shopping produk. PT McFood Amazing International adalah restoran keluarga yang terkenal dengan kerenyahan daging ayamnya yang minim lemak. Hal ini bisa terlihat dari dagingnya yang putih bersih karena melalui penentuan jenis ayam yang berumur 8-9 minggu. Untuk ayam yang tumbuh normal, tanpa bantuan hormon pertumbuhan yang berbahaya, dilanjutkan dengan proses pembersihan lemak dan lendir yang menempel pada daging ayam, sehingga dapat dihasilkan produk ayam dengan kualitas terbaik. Selain itu, menggunakan 20 jenis bumbu rempah, diolah dari bahan alami tanpa pengawet yang diracik oleh tim R&D McFood, menjadikan chicken crisp Amazing memiliki cita rasa khusus yang disukai banyak kalangan. Pengembangan bisnis Amazing pun terus dilakukan hingga saat ini dalam berbagai kreasi menu, seperti chicken crispy sambal geprek, red chili chicken, aneka nasi goreng, aneka spaghetti, coklat stick float, aneka milkshake, dan lain sebagainya. Tipe franchise Amazing ada 4, tipe mini container, tipe express, tipe food court, dan tipe mini resto. Kini outlet-outlet Amazing tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama video mengenai company profile dari McFood Group. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bagi yang belum mengisi daftar hadir agar mengisi terlebih dahulu dan nanti di akhir acara akan ada form feedback. Mohon untuk mengisi form tersebut untuk persyaratan memperoleh sertifikat yang akan dibagikan via email ya Bapak Ibu ya. Saya informasikan untuk acara webinar ini akan berlangsung selama 60 menit, lalu akan diadakan sesi tanya jawab di akhir acara. Bapak Ibu juga dapat memberikan pertanyaan melalui chat yang tersedia selama berlangsungnya materi. Saya informasikan kembali bahwa akan ada door prize untuk 2 peserta yang paling interaktif. Hadiahnya akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Pemenang akan diumumkan di akhir acara. Jadi tetap bersama kami ya Bapak Ibu sampai acara selesai. Lalu selanjutnya kita sambut saja pemateri kita Ibu Melianti Isa dan Ibu Lala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Vivi. Semangat pagi Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Kita kasih apresiasi buat kita semua karena di hari Sabtu pagi mungkin banyak orang yang istirahat, kita lagi belajar sama-sama ya. Suara saya sudah terdengar dan screen-nya sudah kelihatan ya.
Eh, Nah, tadi Bapak Ibu di sini dari PT McFood Amasi Internasional kita punya divisi McFood Training Center ya. Jadi ada beberapa merek yang kita buat, salah satunya ada Amazi ya. Amazi sendiri ini dimulai dari bisnis yang sangat kecil ya, dari sebuah rencana bisnis di atas kertas yang diwujudkan eh, usaha fried chicken gerobak yang bermerek yang dengan kemitraan franchise di tahun 2003. Jadi perusahaannya sendiri berdiri di 2001, yang awalnya tuh McFood yang memproduksi bumbu ya. Kemudian salah satu bumbunya adalah bumbu untuk fried chicken dan bumbu kentang goreng ya, untuk tabur kentang goreng. Nah, kemudian kita meluncurkan merek baru untuk mengganti yang Red Crispy ya, karena Red Crispy itu memang pernah ada sampai 500 outlet ya, tapi mungkin kita banyak kendala di dalam strategi ya, karena kan kalau di gerobak itu kita kendala kalau harga naik, terus ada kendala juga masalah-masalah di lapangan yang kita melihat kita kayaknya kurang cocok dengan bahan baku yang berkualitas gitu ya, dengan rempah tanpa pengawet gitu, kayaknya kurang cocok dijual di gerobak. Jadi kita berusaha coba bikin Amazi fast food ya, jadi langsung bikin restoran dari proses pembelajaran membuat gerobak yang kita bangun dengan jaringan franchise. Kemudian tahun 2012 karena memang persaingan kan tumbuh sangat cepat ya. Waktu itu kita pionir di gerobak, kemudian pionir juga di fast food untuk UKM fried chicken. Kemudian juga kita melihat ada perang harga murah di dunia fried chicken ini. Jadi kita mencoba memposisikan diri untuk meremajakan merek dan mulai masuk di bisnis semi resto, dan 2018 kita mulai repositioning dengan Amazi Family Resto agar kita bisa mengembangkan menu-menu lain selain fried chicken ya, dan kita merubah banyak di sistem manajemen. Ya memang perjalanan bisnis ini bagaimana kita bisa terus mempertahankan produk life cycle dan bisnis life cycle ya. Jadi memang ada banyak produk baru yang diluncurkan, ada juga teknik-teknik masak yang berbeda ya dengan perkembangan merancang strategi bisnis dan positioning. Amasi sendiri memang konsepnya adalah fun and smart, yummy and crispy, serta cool for hangout. Jadi dia punya maskot nih namanya si Emmy ya, karena memang target marketnya anak-anak ya, memang restoran keluarga tapi utamanya anak-anak umur 5-12. Jadi memang Amazi ini diperuntukkan untuk anak-anak TK dan SD, tapi yang beli siapa? Ya ibu-ibunya, ibu-ibu muda ya, dan bapak-bapak muda, ya terutama ibu. Kita punya secondary target market, si remaja dan ABG ya, jadi anak SMP SMA juga target market kita. Sosial ekonominya kelas menengah, secara demografi kita mentargetkan ke suburban dan urban, dan secara psikografi kita mentargetkan orang-orang yang suka mencoba hal yang baru, peduli terhadap rasa yang enak, bersih, sehat, dan rapi, juga memiliki pribadi yang aktif dinamis. Jadi memang target market ini harus spesifik untuk setiap brand yang kita buat ya, karena akan sejalan dengan strategi-strategi implementasi dari marketing strategi ya. Karena Bapak Ibu hari ini kan kita mau bicara tentang beriklan di Facebook dan IG ya. Itu bagian dari penerapan strategi marketing digital ya. Kalau yang payung besarnya adalah marketing strategi ya. Marketing strategi ada produk, price, promotion, dan distribusi ya. Nah ini kan contoh target market itu akan sangat spesifik ya. Juga secara brand DNA nih, rohnya brand ini ya, brand konsep dan target market menjadi sangat penting. Nah, untuk mengimplementasikan kita punya spirit dari brandnya dan target market, itu harus diimplementasikan secara integrated di marketing above the line dan below the line ya.
Facebook dan IG salah satu strategi untuk above the line, atau anaknya lagi marketing digital ya. Jadi payung besarnya untuk marketing digital adalah above the line ya. Nah, memang bagaimana kita membuat si Amazi itu secara nasional menjadi tempat hangout buat si ibu-ibu dan keluarga ya. Terus buat anak-anak tuh menjadi tempat yang menyenangkan, yang berkesan. Makanya di Amazi kita punya berbagai event untuk anak, lomba mewarnai, lomba fashion show, lomba nyanyi. Kemudian juga kita punya kegiatan yang sangat powerful di Amazi namanya Amazi Cooking Class ya. Dan juga ulang tahun. Di beberapa Amasi yang besar ada Amasi Playground dan Amy Corner. Nah, kita juga baru meluncurkan beberapa tahun ini Amasi Coffee Shop dan Amasi Corner ya untuk kopi ya. Kita mulai 2014 di Wonosobo dan terus kita kembangkan baru beberapa tempat yang ada coffee corner dan coffee shop ya. Nah, ini contoh restoran Amazi yang sekarang dengan desain baru ya. Jadi kalau Amazi melakukan peremajaan brand baik restoran baru maupun restoran yang lama harus disamakan ya. Nah, ini adalah penyebaran restoran Amazi di seluruh Indonesia ya. Kita ada juga di Malaysia, kita masuk Malaysia mulai tahun 2014. Ya, cuman memang ada kendala COVID kemarin ya, beberapa outlet yang memang target tempatnya benar-benar buat tempat permainan anak, memang kesulitan ya. Di Malaysia juga ada lockdown ya dan sebagainya. Nah, kita selain Amazi Family Resto punya merek lain namanya Amazi Frozen Food. Ini bisnis baru yang kita buka di tahun 2019. Kebetulan pas pandemi ini menjadi sangat laris manis ya di tahun 2020-2021 ya, alhamdulillah ini menyelamatkan bisnis kita juga ya. Nah, ini konsepnya adalah bagaimana kita punya produk frozen yang memang standar restoran, artinya kualitas bahan bakunya jauh lebih tinggi mungkin dari bahan baku industri ya, tapi teknik masak sama teknik produksinya berbeda. Karena untuk produksinya Amazi Frozen Food kan ada standar sertifikasi CCPOB, BPOM dan juga izin edar ya, karena ada regulasi-regulasi baru ya. Nah, Amazi Frozen ini memang dilahirkan dengan kita melihat adanya tren konsumen dengan online shopping, delivery, sosial media ya. Nah, bagaimana kita memasak menu restoran di rumah saja gitu kan. Nah, ini pas banget ya dengan gaya hidup kesibukan ya ibu-ibu muda dan juga kebutuhan bekal sekolah ya pada saat COVID, mungkin kebutuhan work from home ya, juga sekolah online ya, jadi kegiatan di rumah menjadi menyenangkan. Amazi Frozen Food ini dijual melalui reseller dan keagenan ya, dengan modal yang sangat murah. Untuk dropshipper bisa mulai dengan 500.000 saja, dibantu pengirimannya dari Amazi kantor pusat. Ini memang tidak semua kota bisa dikirim ya, karena bahannya beku. Beberapa kota bisa dengan ekspedisi khusus, kemudian beberapa Jabotabek bisa kita kirim sendiri ya, Jabotabek, Cirebon, kita punya punya armada sendiri ya. Nah, ini adalah menawarkan peluang usaha itu tadi ya, dengan modal minimal ya bisa 500.000 atau reseller 1 juta atau reseller dengan freezer ya, freezer yang ada brandingnya, bisa usaha dari rumah ya, senilai 4,5 juta. Jadi ada freezer, ada materi branding, kemudian ada stok produk, atau bisa jadi agen. Agen ini bisa punya beberapa reseller ya, dengan minimal modal 10 juta atau 17 juta dengan freezer 600 liter yang di branding. Tujuannya agar Bapak Ibu bisa membangun komunitas, jaringan ibu-ibu yang memiliki anak, ibu bekerja, stok makanan praktis untuk kaum muda ya. Kalau di Jabotabek nih perkantoran itu menjadi bagian dari potensi pasar ya. Nah, Bapak Ibu,
kita coba lihat kenapa sih hari ini topik kita tentang Facebook dan IG, malah dengan spesifik kita hanya bicara iklan ya. Nah, karena memang iklan juga strateginya penting ya gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah data riset di Januari 2023. Memang luar biasa pemakaian sosial media di Indonesia ya. Ada usernya 167 juta. Harusnya orang yang umurnya 17 tahun ke atas ya. Kalau tadi kan masih target marketnya anak-anak, berarti user sosial medianya ibu-ibu ya, atau remaja yang di atas 17 tahun. Kemudian ini memang 60% dari total populasi Indonesia memiliki sosial media, atau 79%-nya di atas 18 tahun. Kemudian pemakai sosial media adalah 78% dari pemakai internet ya, luar biasa ya. Dan sosial media itu minimal satu orang rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 18 menit, banyak banget ya. Dari mungkin waktu luang dipakai di sosial media, misalnya orang kerja 8 jam 10 jam gitu, berarti 3 jamnya di waktu luangnya dipakai untuk sosial media. Kemudian ternyata platform apa yang dipakai juga per bulannya ada sekitar 8-an ya rata-ratanya. Itu banyak banget. Berarti kan kalau sosial media kan itu termasuk WA, misalnya IG, Facebook, YouTube. Jadi satu orang bisa memakai lebih dari sekitar 8-an sosial media per bulan. Dan ternyata memang media user ini sebagian besar perempuan ya, 46,8, dan laki-laki. Jadi sebagian besarnya laki-laki ya, 53%, sedangkan perempuannya 46,8% ya. Ya sejalan dengan komposisi penduduk Indonesia kali ya, memang. Nah, ini dia ya secara demografi ya profilnya untuk audiens sosial media ini ya. Ternyata paling besar di 18 sampai 24 tahun dan 25 sampai 34 tahun ya. Ini benar-benar usia muda ya. Jadi nomor satu yang besar di 18 sampai 34 berarti ya, yang keduanya 35 sampai 44 ya. Ternyata 13 sampai 17 juga udah pakai sosial media walaupun persyaratannya 17 atau 18 tahun ya. Nah, ini ternyata kalau pakai WhatsApp itu ya per bulan orang menghabiskan waktu 29 jam. Wow. Tapi ternyata ada pengurangan dari tahun lalu ya. Mungkin tahun lalu kan kita COVID ya, jadi mungkin tahun ini lebih sibuk di luar. YouTube ini naik 1,5% dan pemakainya 26 jam, 48 menit per user per bulan. Sedangkan TikTok, wah TikTok ini malah naik ke 25% ya. Ini orang 29 jam per bulan ya. Terus Instagram terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu, orang pakai 15 jam ya. Sedangkan Facebook 14 jam ini juga turun. Wah, ini benar-benar tahun ini ada di TikTok dan YouTube ya. Berarti orang suka sharing video ya. Nah, tadi pengenalan tentang usaha Food Amazi dan Amazi Frozen Food ya. Kita juga sudah bicara tentang kenapa pentingnya Facebook dan IG untuk kita bahas hari ini. Silakan kita panggil Mbak Lala ya, Nurfadila Insani untuk sharing tentang strategi membuat iklan di Facebook dan IG. Karena ya target kita harus spesifik ya kalau di iklan ya, nanti kalau nggak iklannya boncos ya. Silakan Mbak Lala. Wah, Mbak Lala kemana nih, suaranya belum terdengar? Mbak Lala, belum ada suaranya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sudah terdengar suaranya? Sudah.
sekarang. Tadi masih kenyap kali ya. Silakan Mbak Lala, akan membawakan tentang strategi membuat iklan di Facebook dan IG ya, biar iklan kita nggak boncos. Atau nanti Mbak Lala juga bisa jelaskan apakah kalau usahanya masih growth follower secara organik, apa butuh iklan atau tidak ya Mbak Lala ya. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita masih diberi kesehatan ya Bapak Ibu untuk mengikuti acara webinar strategi membuat iklan di Facebook dan Instagram. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu weekendnya ya untuk belajar sama-sama ya tentang Facebook dan Instagram nih Bapak Ibu. Nah, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, saya Nur Fadel Insani. Di sini saya biasa dipanggil Lala, Bapak Ibu boleh panggil Lala. Saya sebagai marketing support di PT Amazi dan PT McFood. Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tidak asing ya mendengar kata Facebook dan Instagram. Mungkin boleh komen di kolom chat nih Bapak Ibu yang sudah menggunakan Facebook dan Instagram nih. Mungkin nanti bisa saling follow-follow akunnya ya Bapak Ibu ya. Saling komen aja di kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa ditulis nama Facebooknya, nama usahanya, Instagramnya gitu ya. Biar kita saling kenal. Oke, pertama kita sudah nggak asing lagi ya Bapak Ibu ya melihat foto ini ya. Nah, ini adalah Mark Zuckerberg adalah pendiri Facebook Bapak Ibu. Jadi Facebook ini awalnya ditujukan untuk mahasiswa di Universitas Harvard. Ya, kemudian sekarang Facebook luas sekali. Ternyata seluruh Indonesia, seluruh bahkan dunia udah memakai Facebook Bapak Ibu. Saking cepatnya nih perkembangan. Jadi Facebook ini bisa terhubung dengan teman, dengan keluarga, rekan kerja, bisa berbagi foto, konten, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Facebook ini yang tadinya untuk komunitas Universitas Harvard aja, ternyata saking cepatnya perkembangannya, sampai seluruh dunia pun bisa pakai Facebook Bapak Ibu. Nah, menurut data We Are Social, Facebook memiliki 2,96 miliar pengguna aktif hingga April 2023 di dunia. Ya, ini sangat banyak banget ya Bapak Ibu ya, 2,96 miliar. Kemudian YouTube itu berada di urutan kedua dengan jumlah pengguna aktifnya 2,52 miliar. Kemudian posisi selanjutnya itu diikuti oleh WhatsApp dan Instagram dengan sama-sama sekitar 2 miliar pengguna aktif. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai usaha ya yang dimana Bapak Ibu belum memakai sosial media, belum memakai Facebook atau Instagram atau WhatsApp, itu sayang sekali Bapak Ibu karena di luaran sana sudah mulai banyak orang-orang yang pakai Bapak Ibu. Bahkan di sini kalau kita kata Om Bill Gates ya, Om Bill Gates kalau kita mempunyai bisnis tapi tidak pakai sosial media atau internet, maka bisnisnya akan lama-lama mati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang nih yang belum memakai Facebook atau yang sudah punya Facebook, mulai lagi belajar-belajar supaya gimana caranya meningkatkan penjualan di Facebook, di Instagram, seperti itu ya Bapak Ibu ya, dengan mengikuti webinar-webinar dari Amazi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang sudah mempunyai Facebook dan Instagram, boleh komen di kolom chat. Nanti kita follow ya Bapak Ibu ya. Nah, ini data monthly active user di berbagai platform sosial media di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita tahu ya Bapak Ibu ya, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ternyata yang di Indonesia yang saat ini sedang naik itu YouTube ya Bapak Ibu ya. Karena YouTube ini banyak konten-konten yang ternyata menarik untuk audiens Bapak Ibu ya. Mulai dari podcast, mulai dari apalagi ya, hiburan-hiburan seperti itu ya. Itu banyak di YouTube gitu. Kemudian Facebook juga ternyata nomor 2 Bapak Ibu. Jadi Facebook ini masih banyak penggunanya yang memakai Facebook untuk mungkin berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, bahkan mencari komunitas juga bisa di Facebook, Bapak Ibu bisa berjualan di Facebook seperti itu.
Kemudian selanjutnya TikTok di urutan ketiga. Nah, TikTok ini bahkan lagi happening banget ya Bapak Ibu ya. Banyak artis atau influencer yang viral gara-gara TikTok. Cuma hiburan aja nih TikTok ya, tapi ternyata bisa viral juga Bapak Ibu kalau misalkan kita pakai TikTok gitu. Misalkan Bapak Ibu punya brand, Bapak Ibu sudah memakai TikTok, manfaatkan aja Bapak Ibu supaya menaikkan juga brand awareness dari Bapak Ibu gitu. Kemudian selanjutnya ini Instagram. Itu urutan keempat. Instagram juga penggunanya banyak ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 90 juta di Indonesia. Kemudian ada Messenger, Twitter, LinkedIn. Nah, itu yang familiar yang biasa kita sering lihat atau sering gunakan ya Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas untuk sekarang adalah Facebook dan Instagram. Oke. Untuk sosiodemografi di Indonesia, ya, dari jumlah penduduk Indonesia 276 juta, ternyata jumlah pengguna internetnya itu hampir 80%-nya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 213 juta sudah menggunakan internet di Indonesia. Kemudian jumlah pengguna media sosialnya di Indonesia itu sekitar 60% dari jumlah penduduk dan 78% dari pengguna internet. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai bisnis tapi belum menggunakan sosial media, itu sangat sayang sekali Bapak Ibu. Karena banyak orang-orang di luar sana yang sudah pakai internet, sosial media gitu. Jadi rata-rata tiap orang itu mempunyai akunnya tuh lebih dari satu Bapak Ibu. Bisa satu atau lebih perangkat seluler. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini langsung ke topiknya Bapak Ibu ya. Kita ada 4 cara membuat iklan di Facebook. Nah, mungkin boleh komen Bapak Ibu yang sudah menerapkan iklan di Facebook. Ya, nanti kita coba tanya-tanya strategi apa aja yang sudah dilakukan mungkin di Facebook. Oke. Nah, jadi ada 4 cara Bapak Ibu dalam membuat iklan di Facebook. Yang pertama adalah membuat halaman Facebook. Nah, yang kedua, login ke Facebook Ads. Yang ketiga, buat dan tentukan campaign iklannya. Yang keempat, lakukan pembayaran. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu ya, Bapak Ibu, membuat halaman Facebook. Pertama-tama kita mesti tahu dulu Bapak Ibu, halaman Facebook itu apa? Mbak Lala? Fanpage Facebook atau halaman Facebook adalah fitur pada Facebook yang disediakan untuk publik Bapak Ibu. Jadi mirip seperti blog atau website yang di dalamnya berisi informasi terkait suatu hal, baik itu foto, teks, ataupun video. Nah, biasanya kita kenal Facebook ya, Bapak Ibu. Tapi Facebook ternyata ada fanpage Facebook-nya juga. Jadi kalau Facebook pribadi ada maksimal pertemanannya. Facebook pribadi itu maksimal 5.000 teman, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau fanpage Facebook, Bapak Ibu bisa diikuti oleh lebih dari 10.000 orang, bahkan sampai 1 juta orang. Itu fanpage Facebook, jadi jangkauannya lebih banyak, Bapak Ibu. Keunggulannya apa aja? Jadi kegunaan fanpage Facebook untuk bisnis adalah pertama, mudah ditemukan oleh konsumen, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan fanpage Facebook, dan untuk berbisnis, itu sangat memudahkan untuk konsumen kita mencari. Misalkan nih, Amazon Frozen Food udah mempunyai fanpage Facebook. Maka nanti di pencarian yang paling pertama yang keluar adalah fanpage Facebook-nya seperti itu dibandingkan yang Facebook pribadi gitu. Karena kan Facebook pribadi terbatas ya Bapak Ibu. Nah, kalau fanpage Facebook bisa mudah ditemukan. Kemudian apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan untuk bisnis fanpage Facebook ini membangun brand awareness-nya Bapak Ibu. Jadi nanti ada fitur-fiturnya yang memudahkan pengguna fanpage untuk membangun brandnya dari mulai memasang katalog, ya mungkin juga bisa iklan juga ya di situ. Jadi fitur-fiturnya lebih lengkap. Kemudian terlihat lebih profesional dibandingkan Facebook pribadi. Kalau Facebook pribadi itu untuk share tentang kegiatan kita sehari-hari itu masih oke, Bapak Ibu ya, masih
bisa dilihat teman, masih bisa relate gitu sama keseharian kita. Tapi kalau misalkan untuk jualan, lebih profesionalnya di fanpage Facebook Bapak Ibu. Karena lebih profesional terlihatnya. Kemudian bisa juga beriklan Bapak Ibu. Jadi di fanpage ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur iklan yang sudah disediakan oleh fanpage seperti itu ya. Jadi memudahkan kita dalam mempromosikan bisnis kita ya Bapak Ibu. Nah, oke, jadi di sini kita akan membahas cara membuat fanpage Facebook. Jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai fanpage, boleh nanti ikut yang cara memasang iklannya. Nah, ini untuk yang pemula yang belum memiliki fanpage Facebook. Yang pertama, Bapak Ibu, saya anggapnya udah mempunyai Facebook semua ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu langsung aja login ke Facebook-nya masing-masing. Kemudian buat halaman, itu kalau di sini melalui desktop ya atau laptop, jadi ada di pojok kanan. Pojok kanan ya. Ini ada tulisannya buat halaman. Nah, nanti di situ ada pilihannya Bapak Ibu, terdapat jenis-jenis halamannya yang nanti Bapak Ibu mau gunakan. Misalkan Bapak Ibu mau membuat fanpage-nya itu tempat atau bisnis Bapak Ibu di lokal, misalkan gitu ya. Nah, pilih yang tempat atau bisnis lokal. Atau Bapak Ibu mau membuat fanpage perusahaan, misalkan PT Mekut Amazi, berarti pilih yang perusahaan, organisasi, atau institusi. Mungkin Bapak Ibu juga punya merek atau produk nih, Bapak Ibu mau buat fanpage-nya, bisa pilih kategori yang itu. Atau Bapak Ibu sebuah fanpage atau fans nih, fanbase, misalkan mau buat grup musik Korea, bisa juga ya, pilih yang artis, grup musik, atau tokoh masyarakat. Untuk hiburan juga ada, perjuangan atau komunitas juga ada. Jadi pilihannya disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kita tulis Bapak Ibu nama halamannya yang nanti muncul di pencarian. Nah, usahakan nama pencariannya juga yang jelas ya Bapak Ibu ya. Menggunakan kata-kata yang sesuai, tidak singkat-singkat, jadi supaya nanti memudahkan audiens untuk mencari halaman Bapak Ibu. Kalau di sini, kita masukkan aja Amazi Blok M Jakarta, karena kebetulan kita ada juga Amazi di Blok M. Bapak Ibu, kalau misalkan sedang jalan-jalan di Mall Blok M, bisa berkunjung ya ke Amazi Blok M Jakarta. Kategorinya di sini ada restoran cepat saji. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kategorinya Amazi. Kemudian lanjut buat Selanjutnya, lengkapi data usahanya seperti lokasi, nomor telepon, website, kemudian jam operasionalnya. Nah, ini disesuaikan aja sama bisnis Bapak Ibu. Kemudian klik. Selanjutnya, ini ada foto profil dan foto sampul. Ini sesuaikan aja ya Bapak Ibu. Kalau di Amazi, kita sudah ada SOP-nya, jadi kalau untuk foto profil, kita menggunakan logo Amazi, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan logo brand Bapak Ibu. Kemudian foto sampulnya, itu bisa foto-foto produk atau foto jasa Bapak Ibu, misalkan seperti itu. Jadi supaya ketika audiens buka halaman Bapak Ibu, jadi sudah tergambar nih, oh ini adalah toko Bapak Ibu. Jadi mereka bisa masuk ke toko Bapak Ibu sudah tahu ini mau beli apa, produk yang mereka cari itu apa, seperti itu. Jadi usahakan sudah tergambar di foto profil dan foto sampul ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa hubungkan WhatsApp ke halaman Facebook kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya WhatsApp, bisa nih langsung aja dikonekin ke halamannya, halaman Facebooknya. Masukkan ke nomor teleponnya, lalu nanti ada kode barcode, kode SMS. Nanti masukkan aja kodenya ke sini ya Bapak Ibu, nanti ada permintaannya. Nah, selanjutnya sudah selesai ya Bapak Ibu, sudah tahap akhir. Ini
kita undang teman-teman kita untuk memfollow atau mengikuti halaman Facebook kita, Bapak Ibu. Bisa undang teman di sini, teman-temannya yang sudah connect ke Facebook pribadi. Kemudian kita juga bisa aktifkan notifikasi halamannya di profil kita, Bapak Ibu. Kemudian ke email kita juga bisa aktifkan notifikasinya. Oke, itu sudah kita buat ya Bapak Ibu ya, halaman Facebook-nya. Langkah pertama kita sudah punya halaman Facebook. Yang kedua kita mulai coba ads nih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pemula belum pernah ads sebelumnya, jadi kita di ads Facebook ini ada minimal budget Bapak Ibu. Minimal budgetnya itu 20.000. Ya, murah banget. Nah, biasanya untuk Facebook ini akan terbaca ketika iklan kita itu seminggu minimal Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saran saya kalau mau iklan minimal seminggu supaya terbaca dari Facebook-nya. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk ini kita akan bahas tentang iklannya dulu ya Bapak Ibu. Oke, Facebook Ads. Apa itu Facebook Ads? Facebook Ads adalah fitur beriklan yang ditawarkan oleh Facebook dengan jangkauan audiens para pengguna Facebook, Bapak Ibu. Jadi kalau yang nggak punya Facebook, nggak bakal tahu nih iklan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi memang jangkauannya itu yang audiens-audiens kita yang punya Facebook juga. Keuntungannya apa? Nah, dari Facebook Ads, kita bisa menyesuaikan budgetnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu baru pemula nih, nggak mungkin langsung iklan di TV, ya Bapak Ibu ya. Karena budgetnya tuh besar banget ya, besar sekali. Nah, kita bisa coba, kita mau coba di Facebook Ads nih, misalkan minimalnya 20.000 deh sehari. Dan jangkauannya 1.000 orang, itu bisa banget di Facebook ya Bapak Ibu. Kemudian penargetannya yang efektif. Jadi di Facebook juga ada targetnya Bapak Ibu. Misalkan dari umur sekian, misalkan seperti masih dari umur 18 tahun sampai umur 34, gitu misalkan seperti itu ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi, misalkan Bapak Ibu target bisnisnya itu dari usia 40 sampai 50 tahun, itu bisa di spesifik Bapak Ibu di Facebook Ads gitu. Lokasinya juga bisa disesuaikan. Misalkan Bapak Ibu mempunyai bisnisnya di Cikarang, misalkan bisnis laundry ya, bisnis laundry. Nah, Bapak Ibu nggak mungkin nih akan iklan di sampai seluruh Indonesia. Tidak mungkin ya, karena pasti Bapak Ibu membutuhkan audiens yang ternyata dekat juga nih dengan tempat Bapak Ibu, tempat laundry Bapak Ibu gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa targetkan lokasinya, misalkan di Cikarang, 10 km dari lokasi Bapak Ibu bisa disesuaikan seperti itu ya. Jadi jangkauannya juga tertarget seperti itu. Jangkauannya juga luas, kemudian bisa meningkatkan brand awareness dari bisnis Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu langsung aja, misalkan tadi udah kita buat fanpage-nya, langsung login ke Facebook Ads. Bisa klik link yang ada di layar. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa klik buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nih buat aja iklan Facebook-nya. Foto produknya Bapak Ibu sudah sesuaikan, sudah ada, kemudian caption sudah ada. Bapak Ibu bisa langsung buat iklannya. Nah, yang ketiga, step ketiga itu buat dan tentukan campaign iklan. Jadi sebelum beriklan, kita juga perlu riset ya Bapak Ibu ya. Riset atau kita mesti tahu dulu nih tujuan iklan kita di Facebook itu untuk apa. Ya, yang pertama dari sini ada kesadaran, ada pertimbangan, ada konversi. Nah, kesadaran itu apa? Kesadaran atau awareness. Jadi tujuan iklan di Facebook untuk meningkatkan awareness merek Bapak Ibu, merek bisnis Bapak Ibu, dan menjangkau orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tujuan iklannya harus spesifik juga ya, mau apa dulu nih, mau biar orang tahu dulu, aware dulu nih sama merek Bapak Ibu, atau langsung yang kejangkauan, menampilkan iklan ke sebanyak mungkin pengguna.
Itu sesuai target yang telah ditentukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mesti udah tahu dulu tujuan iklannya kemana. Kemudian yang kedua ada pertimbangan seperti lalu lintas kunjungan. Nah, ini bertujuan untuk mengirim orang-orang atau traffic menuju website atau aplikasi. Jadi di Facebook juga udah terspesifik nih Bapak Ibu. Jadi iklannya mau langsung mengunjungi website atau aplikasi yang lain, misalkan WhatsApp atau aplikasi yang Bapak Ibu buat, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu riset juga ya, mau kemana nih iklannya. Atau langsung ke interaksi. Interaksi ini, jadi iklan yang Bapak Ibu buat, itu akan mendapatkan interaksi pada sebuah postingan. Contoh like, komen, atau tanggapan. Kemudian ada juga pemasangan aplikasi, jadi mengajak orang-orang untuk memasang atau menginstal aplikasi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya jual aplikasi, misalkan seperti itu ya. Ini juga bisa diiklankan Bapak Ibu. Jadi langsung mengajak orang-orang memasang atau menginstal aplikasi Bapak Ibu. Kemudian video juga bisa diiklankan di Facebook. Nah, ini mengajak orang-orang untuk menonton video yang Bapak Ibu promosikan. Kemudian atau Bapak Ibu tujuannya untuk pembuatan prospek ini mendapatkan lead seperti alamat email untuk orang-orang yang tertarik dengan bisnis Bapak Ibu. Kemudian juga pesan, bisa mengajak orang-orang untuk mengirim pesan. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, untuk beriklan kita mesti tahu dulu tujuan iklannya kemana. Selanjutnya ada konversi. Nah, konversi ini tujuannya untuk menghasilkan penjualan Bapak Ibu. Misalkan pada website. Ya, kalau untuk website, jadi kita mesti memasang Facebook Pixel. Ya, nanti akan dibahas pada webinar selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kita fokus dulu yang iklan Facebook. Kemudian di Facebook juga ada katalog Bapak Ibu. Penjualan katalog menampilkan iklan mengenai katalog produk Bapak Ibu. Kemudian ada kunjungan toko juga bertujuan untuk mengajak orang-orang mengunjungi toko offline. Itu misalkan seperti Amazi yang ada di Amazi Blok M, kita tujuan iklannya supaya nanti mengarahkan orang-orang datang ke Amazi Blok M. Nah, kita bisa pakai iklan yang ini Bapak Ibu. Mengajak orang-orang mengunjungi outlet kita yang di Amazi Blok M. Oke, setelah kita membuat campaign iklannya, selanjutnya kita di Facebook bisa menentukan Bapak Ibu pemirsanya dari lokasi, umur, serta minatnya. Nah, contohnya di sini ya Bapak Ibu, kita mau pilih lokasinya misalkan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lebih spesifik lagi nih, misalkan lokasinya di Jabodetabek. Ya, itu boleh, bisa. Umurnya juga bisa disesuaikan, misalkan dari 18 sampai 20. Kalau di sini umurnya 18 sampai 65 tahun. Jenis kelaminnya juga Bapak Ibu bisa tentukan, mau laki-laki aja atau perempuan aja yang bisa lihat iklan Bapak Ibu. Kemudian penargetannya dari minatnya misalkan karena kita jual frozen food misalkan. Minatnya yang suka frozen food, kita tulis aja minatnya frozen food. Kemudian apalagi produknya ayam goreng misalkan. Ketik aja ayam goreng, kemudian apalagi nugget atau fast food atau apa gitu ya. Jadi lebih terperinci di sini iklannya. Nah, selanjutnya lakukan pembayaran. Biasanya anggarannya itu bisa harian, Bapak Ibu. Ini saya anggapnya harian ya, bisa minimal 20.000, kalau di sini saya masukkan 200.000. Tanggal berakhirnya juga bisa diatur. Nah, untuk metode pembayarannya bisa dipilih, Bapak Ibu, ada via BCA, OVO, GoPay, dan bank-bank lain ya. Oke. Selanjutnya, ini tips aja, Bapak Ibu, tips sedikit. Jadi, tips supaya fanpage Facebook Bapak Ibu bisa viral nih, Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena kita masih baru, tadi kan baru coba buat fanpage. Nah, ini ajak teman-teman kita untuk bergabung di fanpage Facebook Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan pasti punya WhatsApp atau punya sosial media, itu langsung aja dipromosiin di WhatsApp, di status WhatsApp, atau di Japri satu-satu temannya ikut ya fanpage saya gitu misalkan.
ini dari sini kita nanti bisa dapat ngikut-ngikut dari teman-teman kita dulu Bapak Ibu. Nah, nanti dari teman-teman kita bisa bantu promosiin lagi, tolong bantu promosiin di Instastory-nya mereka atau di Facebook-nya mereka seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya pengikut, buat kontennya Bapak Ibu, buat kontennya ini bisa mengikuti yang lagi hits ya, dari musik-musik yang lagi hits, misalkan di TikTok kan ada lagu-lagu hits, Bapak Ibu bisa ikuti seperti itu. Video-video yang lagi tren, Bapak Ibu juga bisa ikut buat kontennya, disesuaikan dengan bisnis dari Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selalu evaluasi Bapak Ibu. Nah, iklan juga tidak mesti sehari kita iklan, besoknya langsung boom ada penjualan, itu tidak mesti ya Bapak Ibu. Yang iklan itu mesti konsisten seperti itu. Nah, nanti selalu evaluasi Bapak Ibu dari insight-nya, nanti ketahuan apa yang menarik nih, apa yang disukai oleh audiens Bapak Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti akan fokuskan. Oke, selanjutnya Instagram. Ya, Instagram itu sama ya Bapak Ibu seperti fanpage. Jadi ada fanpage bisnisnya juga. Di Instagram juga ada namanya Instagram bisnis. Jadi Instagram adalah platform yang berguna untuk membangun bisnis dari Bapak Ibu juga ya. Karena di sini kita juga bisa membangun brand awareness juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi manfaatnya apa dari kita menggunakan Instagram? Yang pertama itu pasarnya yang luas. Instagram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Ini banyak banget ya Bapak Ibu ya. Memberi bisnis yang peluang Bapak Ibu untuk menjangkau audiens yang lebih besar lagi. Kemudian di Instagram itu juga kita bisa menampilkan gambar yang visual dan menarik, video yang menarik, memungkinkan juga untuk kita ya menjangkau audiens yang bukan followers kita Bapak Ibu. Jadi di Instagram kita bisa menggunakan fitur Reels ya, itu walaupun bukan audiens, bukan followers Bapak Ibu, mereka bisa tetap lihat postingan Bapak Ibu seperti itu. Kemudian interaksi yang aktif juga berhubungan dengan pelanggan langsung. Jadi misalkan Bapak Ibu mau launching sebuah produk, Bapak Ibu bingung mau launching produk apa, Bapak Ibu bisa menanyakan di Instagram karena ada fitur visioner. Jadi fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk langsung berkomunikasi dengan customer kita. Promosi produknya juga efektif, ada fitur live Instagram, gitu ya. Jadi memudahkan kita langsung berkomunikasi dengan si customer kita ya Bapak. Oke, selanjutnya cara membuat akun bisnis di Instagram sama kurang lebih seperti fanpage Facebook. Jadi di sini pertama kita sudah mempunyai aplikasinya dulu ya Bapak Ibu. Aplikasi Instagram, kemudian buat akunnya, kemudian atur profil bisnisnya. Jadi bisa menambahkan logo, menambah informasi bisnis, dan menambah tautan ke situs website Bapak Ibu atau ke marketplace Bapak Ibu, atau tadi ke fanpage Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi langsung berkaitan dengan si Facebook. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengoptimalkan profil bisnis tadi yang sudah Bapak Ibu buat di Instagram. Itu penjelasannya yang jelas, mulai dari bio-nya yang singkat dan ringkas. Jadi audiens tidak membacanya tidak bosan gitu ya, atau bertele-tele gitu ya. Jadi singkat aja tapi pesannya nyampe ke audiens Bapak Ibu. Contohnya misalkan Amazi menggunakan ayam minim lemak gitu ya. Bisa ditampilkan di bio-nya seperti itu. Keunggulan Amazi ayam minim lemak gitu. Kemudian gambar profilnya yang tadi logo, kalau misalkan Bapak Ibu belum punya logo atau baru pemula, bisa juga gambar foto profil produk yang menarik. Kemudian tautannya bisa digabung atau dimasukkan dari marketplace Bapak Ibu atau WhatsApp Bapak Ibu. Jadi nanti ketika si audiens ngeklik Instagram Bapak Ibu atau bio-nya, itu langsung menghubungi WhatsApp Bapak Ibu. Kemudian bisa juga
menggunakan hashtagnya Bapak Ibu. Tambahkan hashtag ini sebagai kelompok hashtag itu. Misalkan Bapak Ibu menjual fashion di daerah Depok gitu. Nah, karena saya orang Depok, saya akan mencari baju di daerah Depok gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan hashtagnya jual baju di Depok atau baju Depok misalkan seperti itu. Nanti saya akan mencari hashtag-hashtag yang sesuai dengan lokasi saya dan minat saya seperti itu biasanya. Selanjutnya dari kita sudah punya Instagram, kita bisa meningkatkan pengikut dan interaksi di Instagram kita, Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya kita bisa membuat konten untuk pemberian reward, misalkan seperti itu, atau program giveaway gitu. Jadi ketika audiens kita sudah follow Instagram kita, mereka merasa oh menarik ya, ternyata banyak hadiahnya. Mereka juga tidak tidak sia-sia memfollow kita Bapak Ibu. Jadi mereka bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Kemudian kontennya juga yang berkualitas. Berkualitas tidak harus menggunakan handphone yang bagus, kamera yang bagus, itu Bapak Ibu. Untuk membuat konten yang berkualitas itu cukup dari pencahayaannya Bapak Ibu. Pencahayaannya yang bagus, kemudian kontennya juga sampai ke audiens, pesannya apa yang mau disampaikan, kemudian juga gambarnya juga jelas Bapak Ibu. Jadi tidak ngeblur atau tidak gelap gitu ya. Jadi untuk konten yang berkualitas ini disesuaikan dengan pencahayaan dan juga isi kontennya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan influencer. Nah, ini kita juga banyak banget influencer sekarang ya Bapak Ibu ya. Dari yang bisa free sampai berbayar, itu bisa banget kita ajak kolaborasi. Mereka juga banyak banget pengikutnya, jadi itu sangat bisa membantu bisnis Bapak Ibu supaya lebih dikenal atau lebih banyak jangkauannya yang follow akun Bapak Ibu gitu. Nah, tadi kita sudah mempunyai akun bisnis di Instagram. Selanjutnya kita bisa memasang iklan di Instagram Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi kita sudah punya halaman Facebook juga, itu bisa langsung disetting di halaman Facebooknya atau buat akun bisnis Instagram. Kemudian tentukan tujuan iklannya sama seperti di Facebook, tujuannya untuk apa Bapak Ibu. Kemudian bisa lanjut ke atur target audiens dan anggaran, sama seperti Facebook ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya. Jadi kita bisa atur target dan juga anggarannya juga sama kecil Bapak Ibu di Instagram. Jadi kita nggak perlu ngeluarin budget yang besar, cukup yang 20.000 aja, coba-coba gitu ya. Itu juga boleh, bisa banget. Asalkan konsisten ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian yang tadi kita sudah coba iklan, kita analisa lagi Bapak Ibu hasilnya seperti apa. Kalau misalkan belum berhasil, kita coba lagi ya, karena kan kita namanya di sosial media marketing itu tidak selalu iklan kita langsung kena sasaran Bapak Ibu. Mungkin juga seperti tabur tuai, misalkan kita menaburnya sekarang, bisa juga nanti ordernya bulan depannya lagi, atau nanti ordernya tahun depan lagi gitu ya. Nanti kita tabur dulu aja, terus kembangin brand awareness Bapak Ibu seperti itu. Jadi jangan berhenti, jangan kecewa juga kalau misalkan hasilnya belum sesuai gitu. Tapi asalkan Bapak Ibu juga analisa lagi apa yang salah, apa yang kurang gitu ya. Jadi kita di Instagram dan Facebook sama-sama mempunyai static post dan stories Bapak Ibu. Jadi bisa memantau setiap postingan dan cerita yang kita bagikan, termasuk jumlah tayangan, like, komen, dan share. Kemudian analisa juga nih Bapak Ibu pengikut dan pertumbuhan dari Facebook dan Instagram Bapak Ibu. Pelajari lagi tren-tren yang lagi happening atau yang lagi hits saat ini. Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dan lakukan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dari bisnis Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi ke konversi dan ROI. Gunakan tautan pelacakan atau kode kupon. Kalau misalkan Bapak Ibu punya website, bisa buat kode kuponnya. Seperti itu. Jadi bisa melacak apakah kode kupon ini berhasil atau tidak.
untuk mengukur konversi atau keberhasilan dari iklan Bapak Ibu. Nah, oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Kita lanjut lagi ke MC kita, Mbak Vivi. Baik, bagus sekali ya materi dari Ibu Yanti dan Ibu Lala mengenai strategi membuat iklan Facebook dan Instagram. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, dapat menuliskan pada kolom chat ya. Sudah banyak sekali nih pertanyaan yang sudah masuk nih, Ibu Yanti dan Ibu Lala. Saya bacakan ya, yang sudah masuk dari kolom chat Zoom. Itu dengan nama Ibu Ernalis dari Kota Depok. Usahanya rumah makan Padang. Sudah 9 bulan untuk untuk pertanyaannya, bagaimana cara membuat iklan yang menarik untuk memasarkan produk frozen dan bagaimana cara mengambil foto yang menarik serta memasukkan kalimat-kalimat yang menarik. Mungkin bisa dijelaskan dengan Ibu Lala atau mungkin ada tambahannya dari Ibu Yanti, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Nanti yang panjangnya dari Mbak Lala mungkin ya. Selamat ya Ibu udah mulai usaha restoran makan rumah makan Padang ya, 9 bulan ya. Tetap semangat karena perjalanan bisnis itu sangat panjang ya. Memang sosial media ini promosi lokal ya, mungkin nanti Mbak Lala jelaskan ya. Promosi yang sangat lokal. Jadi kalau Amazi ada di seluruh Indonesia, kita dari kantor pusat membuat konten-konten untuk nasional. Demikian juga untuk Amazi Frozen Food, kita membuat konten-konten secara nasional. Jadi akun Amazi Family Resto dan akun Amazi Frozen Food udah kita pisahkan ya untuk yang official. Nah, di daerah-daerah restoran Amazi di Amazi Bangko, Jambi, misalnya di Kuala Tungkal, Jambi, di Cirebon, semuanya punya akun sendiri yang kita buat aturannya ya, dan kita training juga masing-masing agar bisa menjalankannya di lokasi masing-masing, mempromosikan restorannya masing-masing. Nah, itu mungkin ya. Terus yang kedua, nanti diteruskan sama Mbak Lala ya. Yang kedua adalah soal frozen food untuk restoran Padang. Hati-hati ya, Bu. Kita ada Undang-Undang Nomor 34 2017 tentang kategori resiko usaha makanan. Jadi kalau kita punya restoran seperti restoran Padang atau restoran Amazi, perizinan keamanan pangannya namanya like hygiene ya. Nah, tapi pada saat Ibu menjual rendang Padang di frozen ataupun rendang Padang dalam kemasan itu masuk kategori produk kemasan resiko tinggi ya. Hati-hati karena itu harus ada standar ruang produksi yang terpisah dengan dapur restoran dan standar CCPOB dan izin edar BPOM ya. Jadi kalau Ibu mau bikin rendang Padangnya dikirim kemana-mana, Ibu lakukan pre-order. Jadi jangan dibekukan ya, tapi pre-order, orang order Ibu kirim ya, tidak dalam keadaan beku. Jadi Ibu tidak kalau dia dijual stok dalam kemasan, Ibu menjadi produk industri. Nah, hati-hati ya, karena like hygiene itu standar keamanan pangannya kan tidak sulit mengurusnya ya. Nanti juga, walaupun di topik ini kita tidak bicara itu ya, nanti kita juga Oktober 2024 semua usaha makanan mau mikro, mau kecil, mau pemula wajib memiliki sertifikasi halal. Jadi pemerintah sedang bebenah diri yang sangat luar biasa ya. Kita sebagai pengusaha berat, betul berat. Tapi artinya jadi pengusaha tidak boleh main-main lagi di usaha makanan ya. Mungkin itu ya Mbak Lala, silahkan tentang beriklan dan membuat konten dan membuat foto. Silahkan Mbak Lala jawab ya. Iya, terima kasih Ibu Yanti. Tadi pertanyaannya dari Ibu Ernalis di Depok ya. Iya, terima kasih Bu Ernalis. Ya, kebetulan sama kita di Depok juga. Rumah makan Padang ya. Mungkin nanti saya bisa ke sini ya Bu, Ibu. Karena mungkin deket ya. Bagaimana cara membuat iklan yang menarik untuk memasarkan produk frozen kita?
Sebelumnya sudah pernah coba iklan, Ibu Ernalis? Tapi mungkin perlu dijelaskan Mbak Lala, kalau belum bikin fanpage misalnya ya, belum punya follower, kan sayang, jangan buang-buang waktu buat iklan. Karena kita di sini kan bukan temennya Facebook atau IG ya, tapi kita terpaksa harus pakai platform itu karena mau menjangkau konsumen ya, bukan terpaksa mungkin, sesuai zamannya ya. Jadi kita kan nggak ada hubungannya sama Facebook sama IG ya, nggak ada kerjasama juga. Tapi kita sharing di sini karena kita mau jualan kan, gitu kan, mau menjangkau konsumen. Silakan Mbak Lala, mungkin Ya. sebelum beriklan harus dijelaskan tentang fanpage. Walaupun tadi udah ada penjelasannya ya, dan jumlah follower berapa Mbak Lala kalau boleh bisa iklan, kita ajarkan seperti itu juga kan kepada para outlet Amazi Family Resto ya, agar kita tidak boncos ya, besar pasak daripada tiang. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Iya, tadi sudah dibahas juga sama Bu Yanti ya, Ibu ya. Nah, kita memang iklan itu ibaratnya toko offline, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu punya toko offline. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah promosi nih sebuah brosur, tapi apa yang toko offline Bapak belum ada apa-apa nih, Bapak Ibu. Belum ada produknya, belum rapi sama sekali lah, belum ada yang di display seperti itu. Kira-kira audiens atau tadi yang kita udah sebar brosur, orang yang mau beli bakal beli atau tidak Bapak Ibu? Enggak ya, karena kan kita belum melengkapi toko kita Bapak Ibu. Jadi sama seperti di offline, ini toko online Bapak Ibu mesti dilengkapi dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum beriklan, perbanyak dulu kontennya seperti itu. Jadi iklannya kontennya misalkan minimal ada 10 postingan deh, 10 postingan minimal. Kemudian ada yang tadi supaya meyakinkan si audiens yang tadi kita sudah sebar brosur atau sebar iklan, ajak teman-teman Bapak Ibu untuk memfollow Instagram atau Facebook Bapak Ibu. Jadi sudah ada namanya engagement atau followers ya Bapak Ibu. Jadi lebih meyakinkan si audiens seperti itu. Nah, bagaimana cara mengambil foto atau konten yang menarik dan membuat kalimat-kalimat menarik. Nah, karena kita pemula Bapak Ibu, yang pertama kalimat untuk membuat konten itu tidak harus panjang-panjang Bapak Ibu. Cukup membuat si audiens ini penasaran. Misalkan nih, karena ini frozen food ya, kita bahas yang Ibu Ernalis, karena ini Ibu menjual frozen food, kita biasanya nih frozen food itu pasti masak ya Bapak Ibu ya. Resep masakan, Bapak Ibu bisa share juga resep membuat frozen food Bapak Ibu, misalkan diolah kreasi apa, seperti itu. Nah, biasanya audiens itu lebih tertarik seperti itu. Jadi ada yang mereka dapat kontennya, jadi mereka coba juga di rumah membuat masakan seperti yang tadi konten yang sudah kita bikin, tapi ujung-ujungnya kita memasarkan produk kita juga gitu Bapak Ibu. Kemudian foto yang menarik itu tidak harus menggunakan kamera yang bagus, cukup Bapak Ibu tahu aja angle-nya yang mana yang bisa membuat customer itu kelihatannya pengen gitu, mau coba sama produk kita Bapak Ibu. Nah, biasanya itu nanti ada trik-triknya sendiri ya untuk foto yang menarik supaya hasilnya itu audiens jadi pengen beli padahal cuma lihat fotonya aja seperti itu. Kayak gitu sih Bapak Ibu. Ya, fotonya harus Gitu menggugah. sih. Mungkin Ya. zaman sekarang ini ya, dulu kita punya apa sih, kamera mahal ya, kamera bagus yang Canon itu, terus kita bikin studio mini di kantor. Sekarang dengan handphone yang tipe berapa tuh Mbak Lala kita baru beli ya, kualitasnya udah bagus banget ya. Emang dunia udah berubah, terus kamera kita yang mahal tuh kayak udah out of date gitu ya. Pakai apa sekarang ya Mbak Lala? Sekarang apa, kamera-kamera handphone malah bagus-bagus ya. Iya, betul Bu. Ada aplikasinya kalau nggak salah kayak kalau untuk video, edit video itu apa namanya? CapCut kalau Ya, untuk video. kita Bisa ada tim dicoba tuh. yang itu terus Mm-mm. ya, foto-foto terus ya. Kita punya tim sosmed spesialis ya. Jadi kalau para
Amazi Family Resto maupun Amazi Frozen Food, foto-fotonya udah kita sediakan. Kadang-kadang kita juga pakai fotografer yang mahal ya, ya, sama food stylist ya, yang untuk long term ya. Tapi yang untuk konten-konten ya kita campur dengan foto tim kita sendiri. Kalau Bapak Ibu belum punya tim bisa lakukan sendiri ya. Untuk yang berminat bisnis bareng dengan Amazi Family Resto, Amazi Frozen Food, kita ada selalu pelatihan tiap bulan dan semua konten materi sosmed kita sediakan 1 bulan ada 30 desain ya, termasuk video-video, termasuk influencer ya, micro influencer, influencer berbayar ya. Contohnya seperti itu. Silahkan pertanyaan berikutnya ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Yanti dan Ibu Lala dari Jenny Creative Corner. Nah, untuk pertanyaannya itu beliau menanyakan tidak ada peningkatan penjualan padahal usahanya sudah lama. Seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menjawab Ibu Lala atau Ibu Yanti. Dipersilahkan. Ya, Ibu Jenny, saya udah makan tuh ayam kodoknya, enak sekali ya. Dan kreatif betul Ibu Jenny, ini seperti nama brandnya, Creative Corner ya. Nah, Ibu Jenny memang dan Bapak Ibu yang lain juga ya, memang zaman ini udah berubah ya. McFood ini udah 22 tahun, Amazi dari mulai Red Crispy juga udah 20 tahun ya. Memang zaman ini benar-benar udah berubah ya. Nah, misalnya kan Amazi itu target marketnya kan untuk anak-anak dan ibu-ibu muda ya. Tapi kan adanya udah dari 20 tahun yang lalu ya. Jadi si ibu-ibu muda dan si anak-anak yang dulu TK SD kan sekarang udah mungkin tambah 20 tahun udah jadi ibu-ibu baru ya. Nah, eranya sudah berubah, jadi kita berjualan kepada generasi milenial ya. Nah, kemudian generasi Z ya. Ibu Jenny juga walaupun kepada ibu-ibu yang mature gitu ya, tapi kan ibu-ibu udah Gen X dan Gen milenial ya. Gen milenial tuh yang lahir sampai tahun 96 ya kalau nggak salah ya. Terus Gen Z yang lahir setelah 97 ya. Memang luar biasa ya. Jadi kita memang benar-benar butuh berada di dunia maya ya. Memang betul-betul di dunia maya. Terus juga butuh-butuh masuk ke dunia tanpa batas nih, biar penjualan kita betul-betul luas. Tadi juga Bu Jenny pengen usul katanya ada pelatihan offline ya. Memang belum ada ya buat umum ya. Tapi karena kita punya modul banyak ya untuk Amazi Family Resto dan Amazi Frozen Food ya. Karena kita kan melakukan training terus-menerus ya, buat itu mungkin bisa dipertimbangkan Mbak Lala dan timnya ya untuk bikin pelatihan offline di kantor kita di McFood Training Center. Ada serinya mungkin ya. Karena itu juga yang mau kita kerjakan dengan platform kita kompeten kan, mau bikin pelatihan marketing digital yang berseri berdasarkan modul-modul yang kita sudah punyai, berdasarkan pengalaman 22 tahun berbisnis ya, secara offline dan online. Kemudian mungkin bisa kita modifikasi untuk usaha makanan yang lain ya, karena bisa beda-beda kan untuk sebenarnya Bu Jenny ini bagus banget kan, pasarnya mature, premium, kualitas tinggi kan, orang dewasa kan, pasarnya juga besar tadi ya udah dilihat ya, ada banyak kan yang pemakai umur 34 sampai 50 itu kan besar juga ya pemakaian sosial media ya. Baru dulu. Ada yang bertanya lagi atau untuk yang mau di training one on one kita ada juga yang di luar kota dengan coaching klinik ya, itu juga udah kita lakukan ya. Ya silahkan ke pertanyaan berikutnya, sama mungkin Mbak Vivi, Mbak Lala bantu yang mute ya, yang tidak bertanya ya. Bukan di Baik Ibu Yanti, terima kasih atas jawabannya ya Bu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Rita Diana. Beliau bertanya,
bagaimana caranya iklan untuk produk-produknya. Nah, brandnya itu bernama Momti, lalu produknya itu seperti bakmi, dan sebelumnya menjual pecah belah dan palu gada dari tahun 2011. Jadi, untuk produk-produknya, cara iklan yang baik untuk produk-produk itu seperti apa nih, Ibu Lala dan Ibu Yanti? Saya persilakan untuk menjawab. Mungkin kalau iklan yang baik, Mbak Lala lebih ahli dari saya. Tapi sebelum masuk ke Mbak Lala, saya mau ingatkan Ibu Rita ya namanya ya. Eh, kita tadi kan udah lihat soal brand positioningnya Amazi ya sebagai contoh dan itu ya. Jadi Ibu kalau jualan palu gada berarti Ibu harus punya akun yang terpisah untuk usaha makanannya dan usaha palu gadanya ya. Misalnya palu gada itu pecah belah, terus alat masak, alat apa, Ibu kasih nama toko mungkin ya. Tokonya jangan palu gada namanya ya. Misalnya toko Ibu Rita, misalnya toko apa serba-serbi apa toko rumah tangga Ibu Rita ya akunnya ya. Tadi saya juga udah sharing. Amazi Frozen Food akunnya berbeda dengan Amazi Family Resto. Amazi Family Resto setiap outlet punya akun sendiri. Amazi Blok M Square, Amazi Duren 3, Amazi Tamrin City, Amazi Kuala Tungkal Jambi, Amazi Tobelo Maluku Utara. Semuanya punya akun sendiri masing-masing ya, agar kita fokus, konsumennya bisa terjaring sama kita. Jadi konsumennya nggak bingung masuk toko kita ini toko apa gitu ya. Nah, jadi kalau Ibu punya tadi makanan bakmi, Ibu bikin mereknya apa. Jadi misalnya bakmi apa gitu ya, akun apa IG sama Facebooknya. Jadi orang juga akan fokus ya melihat bakmi-bakmi Ibu yang enak gitu ya, pesennya kemana, outletnya di mana. Nah, baru di situ nanti iklannya itu hanya kepada yang memang bisa dijangkau oleh si bakmi itu kan, karena kan pasti kalau terlalu jauh orang akan keberatan ongkir ya. Sedangkan pecah belahnya mungkin Ibu mau targetkan tadi kan marketing strateginya 4 mix ya. Marketing strategi memang bukan di teori hari ini ya. Distribusinya Ibu mau nasional, mau Jabotabek, atau mau gimana? Karena pecah belah kan misalnya berat ya, tapi kan bisa dijual kemana? Bukan hanya di Facebook sama IG, mungkin ada di marketplace gitu. Tapi kalau si bakmi kan kurang pas di marketplace bisa di tapi ada marketplace untuk order loh namanya Click It ya atau Kulina atau Shopee Food gitu ya. GoFood atau apa juga bisa ya. Nah, silakan selain yang hari ini memang kita ngebahas Facebook sama IG aja. Soalnya marketing digital luar biasa luas ya. Dan masing-masing harus punya spesifikasi, keahlian kita harus kita perdalam ilmunya masing-masing ya. Silakan Mbak Lala dilanjutkan jawabannya. Iya, ini pertanyaan dari Bu Rita ya. Bu Rita di mana, Bu? Bu Rita, brandnya Momti ya. Oke, kalau misalkan produknya apa ya, macam-macam, Ibu bisa share juga di iklan di komunitas. Ini sudah ya, Ibu sudah lakukan di komunitas, udah share. Kemudian Ibu udah buat fanpage atau Instagram atau akun Facebook. Kalau misalkan di Instagram, bisa tadi yang Bu Yanti sudah sampaikan, terpisah dengan makanan ya. Tapi kalau misalkan, karena kan konten untuk makanan juga nanti berbeda ya dengan produk yang palu gada itu, Bapak Ibu. Di Jatimulya, Ibu Rita. Oh, di Jatimulya. Oke. Bekasi ya berarti ya Jatimulya tuh ya. Iya, Bekasi ya, Ibu. Nah, jadi Ibu bisa buat 2 akun, ya yang tadi yang barang pecah belah, kemudian akun untuk makanan, seperti itu. Jadi target pasarnya berbeda ya, Ibu Rita ya. Nah, nanti ketika sudah ada pengikut atau audiens, baru Ibu Rita bisa coba iklan. Seperti itu. Iklan yang tadi disampaikan bisa iklan Facebook atau iklan Instagram. Seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat dulu nih audiens dari Ibu Rita lebih minatnya yang konten apa gitu. Kalau misalkan makanan bisa kaitkan dengan influencer makanan ya. Jadi Ibu Rita bisa nanti nih
udah buat akunnya, udah mulai berjalan konten-kontennya, bisa coba join influencer untuk bisa langsung datang ke outletnya Bu Rita, atau bisa Bu Rita kirim itu produknya ke influencer. Berarti nanti cari influencer yang daerah-daerah Jatimulya ya, itu. Nah, kalau untuk yang Palu Gada, tadi Bu Yanti juga disampaikan bisa di marketplace, ya bisa Shopee atau Tokopedia, seperti itu. Kalau makanan bisa di GoFood, di Shopee Food, seperti itu ya, untuk meningkatkan penjualannya. Nah, mungkin nanti untuk cara-caranya kita tidak bahas di sini, Ibu. Mungkin nanti kita buat sesi lagi ya, karena cara-caranya itu banyak banget untuk daftar akun platform Gojek atau Grab seperti itu. Jadi kurang lebih sih seperti itu, Bu. Untuk pemula bisa dibanyakin dulu nih konten-kontennya, kemudian tambah lagi audiensnya, baru nanti bisa coba iklan, bisa join iklan yang tadi bersama influencer atau yang langsung ads. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Rita ya. Baik, terima kasih Ibu Yanti dan Ibu Lala. Selanjutnya ada pertanyaan kembali nih, Ibu Yanti dan Ibu Lala. Jadi dari toko SL di kota Sidoarjo, Jawa Timur, itu sudah 3 tahun. Dan untuk pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan view di Instagram dan Facebook tanpa berbayar? Apakah harus berbayar supaya banyak yang lihat? Apa gunanya tagar? Mungkin sudah cukup jelas ya, Bu Yanti dan Ibu Lala. Dipersilakan untuk menjawab, Ibu. Ya, silahkan mungkin Mbak Lala langsung ya. Iya, terima kasih Bu. Ibunya sepertinya udah mulai nih bisnisnya dan sosmednya ya. Iya, terima kasih Mbak Vivi dan Bu Yanti ya. Ini dari Pak siapa ya Mbak Vivi? Toko SL. Toko SL, Ibu Lala. Toko SL menjual apa? Tidak diberi keterangan, mungkin bisa Bapak atau Ibu bisa menanyakan langsung atau membuka kamera dan uh, jangan di mute ya Bapak Ibu, supaya kita aktif dan sangat interaktif ya. Nanti kita juga akan ada hadiah untuk 2 pemenang mendapatkan 50.000 untuk Bapak atau Ibu yang interaktif. Jadi untuk Bapak dengan Bapak atau Ibu di toko SL mungkin bisa membuka kameranya, Bapak atau Ibu. Persilahkan. Menjual susu kambing, Mbak Vivi. Iya, jadi Bapak atau Ibu ya, toko SL menjual susu kambing. Nah, untuk membuat kontennya menarik sekali ya, Mbak Vivi ya, susu kambing. Jadi bisa dikasih edukasi juga nih, Bapak atau Ibu, tentang apa sih manfaatnya susu kambing. Seperti itu ya. Nah, itu kan banyak yang belum tahu juga mungkin kan. Bisa juga membuat produksinya, cara produksi susu kambing. Mungkin nggak keseluruhan ya, karena kan nanti bisa dari intinya aja, misalkan sedang ada orderan, packingan, itu bisa juga dibuat konten, Bapak Ibu. Nah, sekarang Facebook sama Instagram itu lebih menyukai video, Bapak Ibu. Jadi video ini lebih cepat untuk menaikkan view dari insight si Facebook dan Instagram, Bapak Ibu. Jadi bisa diposting ya, walaupun si audiens ini bukan teman kita, maksudnya bukan followers kita, tapi si audiens itu bisa tetap lihat konten kita, Bapak Ibu. Jadi lebih banyak konten-konten video untuk menambah viewers Facebook dan Instagram sih. Seperti itu ya saran saya, saran sedikit. Kemudian apa lagi Mbak Vivi? Lalu selanjutnya ya, Bu Lala ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Laila Amelia. Beliau dari Kota Bogor. Dan untuk pertanyaannya, bagaimana sih caranya untuk menghitung ROI atau pengembalian investasi? Itu bagaimana caranya? Nah, beliau juga menceritakan bahwa sudah merintis usia kafe selama 7 bulan. Mungkin bisa ditambahkan dengan Bu Yanti atau Ibu Lala, dipersilakan untuk menjawab.
Ini ROI investasi atau ROI untuk iklan ya? Mungkin Ibu Laila Amelia, mungkin bisa dibuka kameranya dan menjelaskannya ya Bu ya, supaya kita bisa tanya jawab ya Bu ya. Karena beda kan, karena kita juga hitung ROI iklan ya lah ya. Iya, betul, Bu. Kita hitung juga. Iklan kita hitung. Untuk iklan katanya Mbak Lala. Oh iya, untuk iklan dari biaya iklan ya. Biaya iklan itu dibagi sama pendapatan yang diperoleh. Ya, cost dibagi pendapatan, cost ratio ya. Dalam sebulan ya biasanya kita ya. Ya, dalam sebulan, Bu. Oke. Jadi kalau iklannya 500.000, pendapatannya 5 juta, berarti kan 500.000 dibagi 5 juta ya. Yang dari iklan kan, begitu ya lah ya. Iya, betul, Bu. Yang dari iklan ataupun dari yang total ya. Jadi sekitar 10% misalnya kayak gitu kan. Jadi kalau kita semua yang kita iklanin di marketplace maupun di Facebook atau di IG memang kita hitung ya kayak gitu ya, cost rasionya ya, termasuk below the line juga. Kalau below the line kan misalnya kita bikin cooking class gitu kan, atau bikin bazar kan, kita hitung tuh biaya-biaya bazar tuh, sewanya, orangnya, transportnya kan, dibagi penjualan bazar. Nah, itu juga jadi bahan evaluasi kuantitatif sama kualitatif gitu kan. Jadi memang iklan Facebook misalnya 500.000, omsetnya misalnya 5 juta, berarti kan 10%. Atau masih 500 juta, omsetnya 1 juta. Wah, itu kan berarti 50% tinggi sekali ya. Kita bisa boncos kalau terus-menerus gitu kan. Nah, itu yang penting konsistensinya ya. Karena biaya promosi yang baik paling kita budgetin kan 10% ya dalam sebulan ya. Kalau below the line kadang-kadang kan lebih tinggi, 15 gitu ya. Tapi intinya konsistensi dan kualitatifnya juga kita ukur juga ya. Kayak kemarin kita bazar omsetnya banyak tapi mejanya berantakan gitu ya. Kita kan tetap harus kita rapiin gimana nih brandingnya biar nggak berantakan walaupun omsetnya 4 juta gitu, biaya standnya 500.000 gitu kan, kita nggak terlalu happy juga. Ya kita alhamdulillah gitu omsetnya bagus, tapi memang ada cost ratio yang kita hitung, tambah juga kualitatif evaluasi dalam setiap kegiatan ya. Makanya sebab itu sebelum beriklan kan harus perbaiki tadi postingnya, kontennya, agar menarik orang bisa follow ya. Kita juga dulu kan nggak beriklan dulu ya Mbak Lala ya, kita perbaiki konten ya. Terus kita uji juga ya konten-konten kita ya, kita uji ya. Iya, betul. Ya, orang untuk lihat, kalau nggak ada yang lihat kan nggak menarik, kita rubah. Sekarang orang suka banget video ya, ada reels kan kalau di IG ya, suka nonton video tuh suka ada ceritanya gitu kan. Itu juga kita lagi belajar banyak nih soal itu. Soalnya kita bandingin, kita kan punya merek baru tuh namanya Complete Me sama Hang Yu di Cirebon ya, udah kita jalanin 3 tahun. Itu tuh kita lihat kan karena staff kita muda-muda ya, terus customer-nya juga muda-muda, kita bikin reels yang belum beriklannya tuh banyak follower, terus banyak jadi customer loyal gitu kan. Itu juga cuma beriklan di Cirebon Ciledug aja. Terus kita beriklan, taunya kok malah banyak yang follow-nya dari Jakarta gitu kan. Itu kan nggak bener juga ya. Jadi kita rubah lagi gitu. Memang harus terus-terusan dievaluasi kan. Untungnya kan memang ini benar-benar iklan Facebook IG tuh benar-benar lokal gitu kan. Tapi kalau Amazi kan harus mengkombinasi lokal dan nasional ya, karena kita bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional ya. Ya mudah-mudahan udah jelas ya. Memang sangat lokal ini. Makanya kan ada area ya kan, ada segmen target market. Makanya Bapak Ibu sebelum beriklan, sebelum mendesain implementasi harus mendesain dulu target market tadi ya, sama brand konsepnya ya, harus dimatengin dulu. Karena konten itu berkaitan, misalnya tadi Ibu Jenny kan untuk yang dewasa, kan berarti mungkin kontennya kan buat orang dewasa umur 34 sama 50 gitu. Tapi kalau Amazi kan untuk ibu-ibu muda umur 25 sampai 34 kan beda ya.
Terus brand konsepnya kan kalau Amazi kan fun and smart gitu kan. Terus jadi isinya ada quiz, ada gift, ada teka-teki, ada tadi cooking class, ada lomba waktu COVID juga kita bikin lomba online buat anak-anak, ada interaksi-interaksi itu akan lebih bagus untuk nambah follower ya. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya buat yang lainnya juga. Silahkan mungkin pertanyaan berikutnya ya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menanyakan secara langsung? Jikalau memang ada, saya persilahkan ya untuk satu orang bisa membuka kamera. Tadi ada Pak Santoso, kayaknya belum dibacakan pertanyaannya Mbak Vivi. Pak Santoso punya produk bapau, mie mentah, frozen food, mie apa bumbu Aceh, seafood, lama usaha 23 tahun di Kalideres, Jakarta Barat. Oh, dia bukan ada pertanyaan kali ya? Iya, Ibu. Ah, iya. Menjelaskan produk-produk yang Bapak Santoso sudah punya seperti itu, Ibu. Iya. Terus ada yang mau nanya pengen jadi reseller tadi saya lihat. Ada yang mau jadi reseller katanya ya tadi Pak siapa ya? Pak Santoso juga bukan ya? Jadi ada yang nanya ke saya tadi mungkin Japri ya ingin jadi reseller Amazi. Reseller Amazi mudah sekali caranya. Tadi dengan 1 juta udah bisa jadi reseller, malah bisa jadi dropshipper ya dengan 500.000. Atau kalau ingin menjadi reseller dengan freezer yang ada di branding, modalnya 4,5 juta. Nah itu memang dari kita ada bisa konsultasi dan itu ada kita punya grup yang materi-materi promosinya di sosmed semuanya itu kita siapkan dan kita juga ada pelatihan rutin ya setiap bulan pertemuan dengan Zoom ya. Tapi kalau mau datang ke kantor kita bisa juga karena sekarang kan sejak 2023 sudah tidak pandemi lagi ya. Kita juga dulu waktu tahun 2020 awal-awal sebelum pandemi kita juga pelatihannya offline untuk para reseller dan agen Amazi Frozen Food ya yang di Jabotabek. Kalau mau jadi agen bisa ngejual ke reseller-reseller ya itu modalnya 10 juta atau dengan freezer 17 juta ya. Baik, Ibu Yanti. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kalau sudah rumah makan Tigo Tungku Depok yang ingin bertanya, ya. kita persilahkan ya. Silahkan Ibu Ernalis. Ya, terima kasih Bu. Tadi Bu Lala ada menjelaskan untuk iklan bisa juga menggunakan misalnya influencer, ada yang free, ada yang berbayar. Nah, bisa yang free itu bisa ini enggak? Siapa influencernya yang free tersebut atau bisa minta kontak personnya? Terima kasih. Karena kami ini masih baru. Jadi kalau berbayar mungkin belum ini. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Ernalis. Iya, kita ini sih Bu biasanya ya kalau dia Amazi ada yang free dan yang tadi berbayar, ada juga yang barter. Nah, kita biasanya riset dulu Bu untuk influencernya. Jadi kalau untuk sekarang sih nanti kita riset kita perlu riset dulu ya influencer yang free itu siapa aja gitu ya. Ya nanti kalau ada sekitar Depok bisa nanti kami hubungi Bu Ernalis itu kali ya. Oh iya. Ya, makasih Bu Lala. Nah, nanti si influencer yang nggak berbayar itu juga akan men-screening kita ya. Cocok nggak karakter produk kita dengan karakter dianya sebagai influencer. Jadi misalnya dia jadi influencernya Amazi, misalnya selama ini Amazi belum ada di Depok ya, yang setelah COVID ya. Misalnya, jadi Amazi misalnya pakai influencer yang nasional ataupun yang lokal gitu kan. Nah, kadang-kadang influencer itu kan punya karakter audiens sendiri, Bu. Misalnya Bu Emilis produknya apa gitu. Kalau Amasi tadi kan produk anak-anak dan keluarga muda. Dia juga akan barter atau apa ini itu juga ngelihat produk juga gitu loh, Bu. Jadi kan dia pengen punya audiens juga kan gitu kan. Ya, kita ininya masakan Padang, Bu.
Masakan Padang berarti influencernya kan orang dewasa ya, yang Ya, memang ibu-ibu betul. yang udah lebih matang gitu di Nah, Depok gitu. ya, Jadi memang itulah Bu nomor satu, Ibu matangkan dulu target market sama ya, konsep brandnya ya. Ibu brandnya ya. biar dikenal gitu, logonya, terus apa billboardnya gitu kan. Ya. Jadi memang semua harus integrated gitu kan. Jadi bukan bukan yang udah dijalankan Amazing persis di copy untuk dijalankan di rumah makan Padang gitu kan. Kita aja ada Amazing Frozen Food, ada Amazing Family Restaurant, strateginya masing-masing Bu. Bisnis Nah, plan-nya juga masing-masing, akunnya masing-masing gitu. Agar ya, fokus begitu, Bu. ya. Mudah-mudahan bisa membantu jawabannya ya. Kita memang harus jadi Makasih, Bu. master di bisnis kita. Ya, kami juga mohon bimbingannya selalu, Bu. Ya, mungkin nanti usulannya tadi, usulan Ibu Jenny ada training offline mungkin ya, Ya, bisa menjelaskan lebih jelas gitu ya. Dan langsung praktek kali ya, bawa laptop atau bawa handphone kali ya. Karena ya, kita melakukan pelatihan sosmed, itu kita langsung pakai laptop atau pakai handphone ya biasanya ya. Masing-masing pegang, masing-masing langsung buka, bikin fanpage gitu ya. Ya, kalau di Amasi Resto kan memang ada pelatihan yang lapangan ya kita ya. Kalau buka otot aja kita latihannya 40 hari. Pendampingan namanya ya. Kalau ya. Amazing Person biasanya pelatihannya di tempat kita. Tapi online juga kita lakukan ya, tiap bulan ada jadwal-jadwal ya buat eh, komunitas kita ya. Ya. Makasih, Bu. Ya, Iya, kalau ada pelatihan-pelatihan, mohon infokan ke kami juga, Bu. iya, iya. Ya, Nanti ada yang tanya, nanti kita coba meeting kan di internal kita ya. Soalnya kita modul training banyak banget. Cuman kita kan harus lihat juga kan step by stepnya ya, mau yang mana dulu biar nggak bingung kan. Kelihatannya dimulai dari yang fanpage itu ya Lala ya, kelihatannya ya. ya. Iya, Bu. Makasih. Konten ya sebelum iklan. Kita juga ada pelatihan YouTube-nya kan yang lama ya tentang konten, tentang foto, tentang apa memang topiknya tuh banyak banget ya. Hanya urusan IG, Facebook aja topiknya banyak banget. Iya, betul, Bu. Udah mau lewat mungkin ya Mbak Vivi, apa mulai kalau udah nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Silahkan Mbak Vivi. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak dan Ibu. Terima kasih juga dari Ibu Yanti dan Ibu Lala atas jawabannya. Dan sebelum mengakhiri seminar kali ini, dapatkah Ibu Yanti dan Ibu Lala menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan? Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Bapak Ibu, para wirausaha makanan di seluruh Indonesia. Senang sekali ya kita berada di sini sama-sama belajar sampai di ujung acara hari ini. Ini juga nanti ada info-info yang ditanyakan Bu Ernalis ya. Kita akan ada info-info kegiatan kita. Jadi memang namanya iklan Facebook dan Instagram itu ataupun marketing digital ya secara luas memang berbeda dari setiap bisnis ke bisnis. Jadi memang dibutuhkan tadi ya target market dan strategi konsep brandnya. Nah kondisi Amazi juga kan ada yang udah 5 tahun, ada yang baru setahun, ada yang udah 20 tahun, ada yang 15 tahun. Nah itu juga berbeda ya memang strategi setiap Amazi Family Resto di setiap outletnya ya karena ya konsumennya beda kota, bisnisnya juga beda antara yang udah lama sama yang baru. Tapi bukan berarti yang lama itu lebih gampang, nggak juga kan generasinya udah berganti. Gimana kita bisa masuk ke dunia ibu-ibu muda dan anak-anak yang dulunya mungkin belum lahir waktu kita memulai bisnis ini. Jadi memang Bapak Ibu, kita berada di era yang berbeda, kita harus memampukan diri untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Silakan Mbak Lala ditambahkan. Ya, betul sekali Bu Yanti. Ya, jadi karena kita sudah memasuki era digital, Bapak Ibu, nah kita mesti tahu juga apa yang lagi hits ya sekarang dari mungkin konten-konten, musik-musik yang lagi hit, supaya kita bisa ikut perkembangannya dari digital marketing seperti itu. Nah, yang tadi juga kata Om Bill Gates ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya bisnis tapi tidak menggunakan internet, lama-kelamaan akan punah ya Bapak Ibu ya.
Jadi lebih baik karena kita juga masih belajar, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Kita bisa mulai dari yang Bapak Ibu bisa aja dulu, misalkan membuat konten dulu, memperbanyak aktivitas-aktivitas seperti menambah followers atau menambah konten video seperti itu ya, yang Bapak Ibu bisa sembari Bapak Ibu evaluasi lagi konten-kontennya, kemudian nanti baru coba beriklan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ikuti terus aja webinar dari Amazi karena dari Meku Training Center banyak sekali ya pelatihan-pelatihan untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk menambah lagi meningkatkan penjualan produk Bapak Ibu. Bagi yang belum punya bisnis bisa juga join reseller frozen food ya, Bu Yanti ya. Gitu. Atau menjadi franchisee Amazi Family Resto, dan juga Bapak Ibu bisa lihat YouTube McFood Training Center ya. Kita udah punya YouTube McFood Training Center ada 4 tahun ya Mbak Lala ya. Di situ topiknya banyak banget ya. Dari saya sekian. Mbak Vivi boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti dan Ibu Lala. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di akhir acara seminar wirausaha dengan tema strategi membuat iklan Facebook dan Instagram. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah mengikuti seminar wirausaha kali ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu. Dan bagi yang belum memiliki usaha atau baru mau memulai usaha, bisa bergabung menjadi reseller Amazi Frozen Food ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi form daftar hadir dan form feedback, agar mengisi terlebih dahulu sebelum acara selesai, untuk persyaratan memperoleh sertifikat yang akan dibagikan via email ya Bapak Ibu ya. Lalu sebelum menutup webinar hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti event dan seminar yang diadakan oleh McFood Training Center. Lalu, untuk yang pertama, ini Amazi bekerja sama dengan Maxbox untuk mengadakan kids cooking class dengan tema pancake decoration dengan kategori usia 3 sampai dengan 11 tahun pada hari Minggu 26 November 2023 di Lipo Village Karawaci. Untuk biayanya hanya 60.000 saja dan benefit yang akan didapatkan ialah mendapatkan sertifikat, bahan cooking kelas, games menarik dan foto bersama Ami ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya, untuk yang selanjutnya kita ada webinar online gratis dengan tema kemitraan dalam usaha untuk UMKM naik kelas yang diadakan pada hari Kamis 30 November 2003 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Lalu selanjutnya akan diadakan seminar offline gratis ya, terbatas hanya untuk 30 UMKM terpilih dengan tema kompetisi dasar usaha, makanan untuk UMKM, dan pentingnya sertifikasi halal dalam menunjang sukses usaha yang diadakan pada hari Selasa 28 November 2003 dari pukul 10 sampai dengan 12 siang nih Bapak Ibu, yang dibawakan langsung oleh Ibu Yanti Melianti Isa dan Bapak Sanjaya Herlambang. Nah, untuk benefit yang akan didapatkan itu akan mendapatkan sertifikat, snack, komunitas wirausaha, dan door prize. Lalu selanjutnya ada pelatihan wirausaha. Selanjutnya, McFood Training Center juga akan mengadakan pelatihan produksi aneka snack yang akan dilakukan pada hari Rabu 6 Desember 2023 pukul 9 pagi hingga 4 sore dengan biaya hanya 350 dan pastinya akan banyak sekali Bapak Ibu pembelajaran dan pengalaman dalam produksi aneka snack ini ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir ada seminar offline gratis dengan tema Market Research Usaha Makanan untuk UMKM yang diadakan pada hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 siang yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Yanti Melianti Isa. Untuk lokasinya berada di Amazi Family Resto, Jalan Duren 3 Raya nomor 46, Jakarta Selatan ya Bapak Ibu ya.
Dan untuk benefit yang akan didapatkan akan mendapatkan sertifikat, snack, komunitas wirausaha, dan door prize. Lalu, baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti dan Ibu Lala yang sudah memberikan materi serta jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Semoga dapat berguna dan dapat diterapkan ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut partisipasi untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan ini yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya, akan mendapatkan door prize 50.000, yaitu untuk Ibu Ernalis, Rumah Makan Tigo Tungku Depok, dan Ibu Jenny Susianti akan mendapatkan 50.000 ya Bu ya. Lalu nanti akan dikontak langsung oleh customer service Amazi ya Ibu ya. Lalu selanjutnya, Alhamdulillah. ya Ibu, terima kasih kembali. Lalu selanjutnya, mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Kita tutup untuk webinar hari ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The most wanted crispy. Aku dan kamu suka Amazi, kita semua suka Amazi, makanan yang sehat juga bergizi. The most wanted crispy.